Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam acara Bincang Santai pada hari Sabtu ini, malam Minggu. Dan malam hari ini kita akan kembali membahas mengenai bagaimana cara mengatasi pikiran negatif. Ya, kali ini kita akan membahas sesi kedua dari mengatasi pikiran negatif. Selamat malam Putri Angel, selamat bergabung pada malam hari ini. Juga untuk Naya Sailendra Singamurti, selamat malam, apa kabar? Selamat bergabung. Kita malam hari ini akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai mengatasi pikiran negatif. Karena minggu lalu kita tidak bisa selesaikan pembahasannya, maka kita akan bahas pada malam hari ini. Ya, oke. Selamat malam juga dengan Eis Demoras. Ya, selamat malam dia Wahyu. Saya sapa-sapa dulu ya. Selamat bergabung semuanya di dalam acara Bincang Santai malam hari ini di dalam grup Cakrawala Indigo. Kita doakan biarlah kiranya grup ini boleh selalu bisa membawa manfaat buat kita semua ya. Dan tetap dalam keadaan yang damai, tenang ya. Oke, jadi malam ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai pola pikir negatif ya, mengatasi pola pikir negatif. Ya, kita harus mengenali, kemarin kan waktu minggu lalu tuh saya sudah katakan bahwa kita harus mengenali pola pikiran negatif yang ada dalam diri kita, ya kan? Sama seperti pepatah mengatakan begini, kalau kita mau memenangkan sebuah pertempuran, maka kita harus mengenali siapa lawan kita. Begitu juga kalau kita mau mengatasi pikiran negatif yang ada dalam diri kita, maka kita perlu mengenali polanya, pemicunya, apa yang membuat kita menjadi memiliki pikiran yang negatif. Nah, minggu yang lalu juga saya sudah mendorong semuanya coba untuk mengobservasi apa yang membuat pikiran negatif itu timbul dalam diri kita ya. Oke, sekali lagi saya sedikit jelaskan bahwa perbincangan kita adalah perbincangan yang interaktif. Jadi kalau seandainya ada yang ingin bertanya, boleh saja bertanya. Ditulis dicatat di apa namanya di sini ya, dicatat di sini. Nanti saya akan jawab gitu ya. Oke. Nah, jadi kita harus mengenali akar dari pikiran negatif itu ya kan. Sebab ada pepatah juga mengatakan begini, hanya orang yang tahu dirinya sakit yang akan membutuhkan dokter. Kalau tidak tentunya tidak perlu dokter, ya kan? Tetapi ada juga orang yang sakit tapi tidak merasa sakit. Nah, ini yang agak sedikit sulit untuk diobati. Karena dia berpikir semuanya itu baik-baik saja, gitu kan? Jadi dia pikir penyakitnya itu normal, ya kan? Nah, banyak sebenarnya orang yang membawa energi negatif dalam hidupnya. Tapi mereka merasa bahwa hal itu adalah hal yang biasa. Ya, ini yang agak sulit. Tapi jika kita mengerti bahwa ada pikiran negatif yang sering memicu pada pikiran kita, maka pasti kita akan memiliki kerinduan, keinginan untuk terbebas dari pikiran negatif itu, ya kan? Oke, selamat malam Natalia Mui, selamat bergabung bersama dengan kita dalam acara Bincang Santai. Pembahasan mengenai mengatasi pikiran negatif ya. Erik, selamat malam juga ya. Selamat bergabung untuk Erik. Nah, malam ini saya mau coba sedikit memberikan solusi bagaimana caranya kita terlepas dari pikiran negatif itu ya. Salah satunya adalah dengan cara mensugesti diri. Ya, maksudnya begini. Biasanya pikiran negatif yang timbul dalam diri kita itu karena terjadi akibat dari trauma masa lalu yang berulang-ulang. Contoh misalnya begini, seorang anak dibully terus-menerus.
maka hal itu akan membawa luka pada jiwanya, sehingga akhirnya bisa saja dia tumbuh menjadi seorang yang mudah sekali merasa cemas, ya. Atau bisa juga dia tumbuh menjadi orang yang selalu curigaan. Nah, tentu saja ini akan menghambat kehidupannya pada masa depan. Orang seperti ini sulit untuk bersosialisasi. Ya, pada umumnya sulit bersosialisasi. Akhirnya untuk bekerja juga selalu gagal, ya. Ada juga seorang anak yang tidak pernah dihargai oleh orang tuanya. Ya, mungkin setiap hari dikatakan, oh kamu anak yang tidak punya masa depan, kamu anak yang tidak bisa apa-apa, misalnya begitu kan. Nah, hal itu akan tertanam dalam pikirannya bahwa dia adalah seorang anak yang gagal. Sehingga ketika beranjak dewasa, bekerja, dia akan selalu gagal. Kenapa? Karena dia sudah memandang dirinya sendiri adalah orang yang gagal, gitu. Atau misalnya seorang anak melihat orang tuanya itu kalau ada masalah selalu marah-marah, gitu kan? Ya, selalu marah-marah. Akhirnya si anak belajar nih. Ternyata kalau ada masalah, cara penanganannya adalah dengan marah, dengan emosi, ya, dengan banting pintu, tendang pintu, gitu kan, banting barang. Nah, akhirnya kalau ada sedikit masalah dengan temannya langsung maunya apa? Berkelahi, ya kan? Nah, tetapi biasanya seorang anak yang seperti ini pada saat dia sadar dia mau berubah. Ya, mereka nggak mau seperti itu. Tapi yang terjadi selalu gagal untuk berubah. Ya, mau nggak marah, yang terjadi justru adalah selalu marah lagi. Ya kan? Kenapa gagal untuk berubah? Ya, karena harus diingat nih bahwa pikiran negatif yang mengikat hidup seseorang biasanya terjadi akibat proses berulang-ulang. Ya, oke, ini ada dari Eis de Moraes mengatakan apa nih? Sebentar. Terkadang bagi kita pemikiran kita itu positif, tapi buat orang negatif. Oke. Ya, kenapa orang selalu berpikir negatif? Ya, oke, selamat malam Maria Ulfa, selamat bergabung dengan kita malam hari ini dalam acara Bincang Santai. Ya, kenapa orang-orang selalu berpikir negatif terhadap saya, katanya begitu. Ya, kembali kita harus ingat bahwa hidup itu adalah sebuah mata rantai, ya kan? Jadi kita juga perlu tahu orang yang memandang kita itu negatif, selalu negatif, ya kan? Padahal kita tidak merasa negatif, ya. Tetapi satu hal, kita perlu cermin, ya kan? Kita perlu cermin. Dan cermin itu adalah orang lain yang hadir dalam hidup kita. Karena kembali seperti tadi saya katakan, saya tidak menjudge ya untuk ACE ya. Saya tidak menjudge, tidak menghakimi maksudnya. Ada orang yang sakit tapi tidak merasa sakit. Contoh seperti itu ya. Tapi mungkin ACE enggak, mungkin gitu. Tetapi kemungkinan juga, saya nggak ngerti ini persoalannya orang-orang siapa, ya toh. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan mereka yang menuduh kita negatif, mereka sendiri sebenarnya juga negatif gitu loh. Mereka juga nggak sadar kalau dirinya negatif. Kenapa begitu? Karena di awal penjelasan mengenai spiritual awakening, menurut research penelitian dari para spiritualitas manusia pada zaman sekarang itu hanya 20%. Ya, yang 80% kehidupannya berantakan gitu. Nah, makanya kenapa tadi saya katakan di awal sebenarnya banyak sekali orang-orang yang energinya itu negatif, vibrasinya negatif gitu loh. Mereka kehidupan rohaninya juga tidak baik gitu kan. Nah, itu yang akhirnya mengakibatkan seseorang menjadi negatif gitu ya. Jadi dalam hal ini saya tidak bisa menjawab siapa salah siapa benar begitu kan ya. Tetapi yang penting gini, kita bukan soal salah atau benar, yang penting adalah respon kita ketika seseorang menuduh kita sesuatu bagaimana. Nah, respon kita yang keluar dari diri kita ini apa gitu loh. Respon positif apa justru negatif juga. Yang terpenting adalah itu gitu. Oke. Saya akan lanjut sebentar ya. Nanti kita akan bicarakan lagi.
sampai mana tadi ya? Jadi perlu diingat nih bahwa pikiran negatif itu yang mengikat hidup seseorang itu terjadi karena melalui proses berulang-ulang. Nah, pengulangan itu tanpa disadari memasuki alam bawah sadarnya. Nah, kalau gitu, kalau kita tahu seperti itu, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama adalah slow respon. Ya, nah, kalau ada orang yang memandang kita negatif, yang pertama respon kita adalah slow respon. Jangan memberikan respon atau reaksi yang terlalu cepat. Ya, karena kalau kita memberi respon yang cepat, biasanya adalah salah timbulnya gitu loh. Jadi kita coba slow respon dulu. Oke. Nah, jadi ini cara pertama nih untuk kita mengatasi pikiran negatif atau sesuatu yang negatif yang datang dalam hidup kita. Ya, jadi slow respon. Tanamkan setiap hari dalam pikiran kita, apapun yang terjadi, saya tidak akan memberikan reaksi terlebih dahulu. Begitu. Ya, kalau perlu tulis itu di cermin. Ya, yang bisa kita baca setiap waktu tuh. Ya, habis mandi, sisiran, baca itu. Ya kan? Saya tidak akan memberikan reaksi apapun terlebih dahulu. Gitu. Ya. Kalau tulis itu di tempat-tempat yang mudah untuk kita baca. Nah, baca itu setiap hari sampai perkataan itu masuk dalam alam bawah sadar kita. Ya, karena ingat sekali lagi, pikiran negatif yang mengikat hidup manusia itu terjadi melalui proses pengulangan terus-menerus. Gitu. Karenanya juga harus dikeluarkan dengan cara pengulangan terus-menerus. Oke, sebentar. Oke. Ya. Nah, ya oke. Nah, Ais kan udah bisa tahu nih. Ya, memang kadang-kadang kalau kita langsung belak-belakan begitu, kadang-kadang ada tanggapan sesuatu yang salah gitu ya. Nah, jadi lebih baik slow respon dulu. Oke, Ganesha Tarot, selamat malam, selamat bergabung bersama kita dalam acara Bincang Santai, membahas mengenai bagaimana mengatasi pikiran negatif yang timbul dalam diri kita. Jadi yang pertama adalah slow respon, ya. Lalu kemudian tulis itu, ya, apapun yang terjadi saya tidak akan memberikan reaksi terlebih dahulu. Jadi tanamkan itu dalam diri kita, baca itu berulang-ulang. Kenapa? Karena trauma masa lalu itu pun terjadi akibat yang berulang. Pikiran negatif yang ada dalam diri kita itu adalah akibat terjadi karena pengulangan. Oke, karena dalam keseharian saya sekali pandang orang, saya bisa membaca sifat atau karakter bahkan niat dari orang. Dan saya bukan tipe orang yang sabar juga kok. Oke, Autin Agustin, selamat malam, selamat bergabung, belum terlambat untuk hadir, kita baru mulai. Jadi ini ada sedikit pembahasan. Oke, apa yang alami itu juga pernah saya alami, gitu ya. Ketika saya nggak tahu sih usia berapa ya. Kalau usia muda sih memang dulu juga saya seperti itu gitu loh, Jadi saya tuh makanya kenapa saya nggak terlalu suka bergaul dengan orang. Karena begitu saya lihat orang, saya udah tahu sifat karakternya, keburukannya semua saya udah tahu gitu loh. Makanya kadang-kadang saya menghindar. Kalau nggak sefrekuensi saya nggak mau gitu kan. Nah, tapi itu sebenarnya juga sesuatu yang keliru gitu. Selamat malam Lime, selamat bergabung. Karena akhirnya kita juga nggak punya teman, ya kan? Tetapi padahal hidup ini adalah sosialisasi. Kita butuh teman, ya kan? Untuk berhasil dalam hidup itu perlu teman, gitu. Kadang-kadang kita perlu sedikit menutup mata, ya, belajar menutup mata, menerima kekurangan orang lain. Sebab kalau kita menuntut seseorang sesuai dengan apa yang kita mau, kita nggak akan pernah menemukan gitu loh. Jadi kita ini pengalaman hidup, ya. Jadi belajarlah untuk sedikit menutup mata, gitu loh. Izinkan orang lain berbuat salah dalam hidup kita.
gitu. Nah, sebab kita juga membutuhkan mereka, ya kan? Kalau kita mau berhasil dalam kehidupan, oke, usia sudah 40 tahun ya, oke, kalau udah 40 tahun saya pikir udah nggak terlalu muda ya. Jadi harusnya bisa mulai bersikap wise lah, bersikap sedikit bijaksana. Artinya seperti tadi saya katakan, kita belajar sedikit menutup mata, sedikit memberikan peluang buat orang lain membuat kesalahan dalam hidup kita, gitu. Karena sebenarnya kita juga membutuhkan mereka, ya kan? Karena gini, kunci keberhasilan dalam hidup adalah eh, banyaknya teman, bukan kepintaran, bukan eh, kemampuan. Tetapi semakin banyak teman, semakin pintu keberhasilan itu terbuka luas buat hidup kita. Jadi itu ya, yang mungkin yang masih muda juga perlu dengar nih. Jadi makanya kita perlu berteman sebanyak-banyaknya, jauhi musuh sebanyak-banyaknya gitu loh. Karena walaupun mungkin orang itu karakternya tidak baik, suatu saat pun mereka kita butuhkan gitu ya. Makanya kita harus sedikitlah menutup mata, sedikit terima kekurangan orang lain begitu, sedikit memberikan izin orang lain berbuat kesalahan dalam hidup kita, gitu ya. Oke, sekarang kita sambung lagi. Selamat malam. Ini ada siapa lagi nih? Saya sapa dulu sebentar. Ada Munsion, ya. Selamat malam, selamat bergabung. Untuk Kang No juga, selamat malam, selamat bergabung bersama dengan kita. Oke. Ya, sudah pernah saya coba untuk menutup mata, tapi batinnya menolak dan saya bisa sampai sakit jadinya. Berarti itu belum menerima gitu, ya kan? Kalau sudah menutup mata seharusnya bisa menerima gitu. Kalau kita tidak bisa menerima ya batinnya bertentangan. Akhirnya kenapa bisa sakit? Nanti saya jelaskan ke bawah nih. Ya, karena ini nanti juga akan saya singgung. Ya, kenapa orang seperti ini bisa mudah sakit. Oke, sekarang saya lanjut dulu ya. Eh, jadi tadi sampai di mana ya? Jadi kita harus memasukkan terus tuh perkataan itu tuh ya teman-teman ya. Jadi tulis di tempat yang mudah kita baca. Apapun yang terjadi, saya akan tidak segera bereaksi gitu loh, ya kan? Ini penting gitu loh. Karena supaya kita jangan cepat-cepat. Karena kalau kita cepat bereaksi biasanya salah gitu loh. Jadi sesuatu itu coba kita slow respon gitu. Nah, ya belajar seperti itu. Jadi kita harus ulang-ulang terus perkataan itu. Kenapa? Karena hal negatif yang masuk dalam pikiran kita itu pun terjadinya secara berulang. Sebab itu kita harus memberikan sugesti juga dengan cara pengulangan gitu ya. Dengan kata-kata yang positif. Ya, kalau kita terus mengatakan seperti itu, maka lama-kelamaan tanpa kita sadari, maka kita akan melakukan seperti yang tadi gitu ya. Menutup mata, membuka hati, mencoba untuk memahami dan memaklumi. Iya, benar Ganesha. Jadi seperti itu ya. Jadi menutup mata itu artinya kita mencoba untuk menerima kekurangannya, mengizinkan dia membuat kesalahan, sedikit kesalahan dalam hidup kita gitu ya. Jadi jangan kita menuntut sesuai dengan apa yang kita mau. Karena nggak akan bisa gitu ya. Dalam bergaul itu, dalam hubungan suami istri, dalam hubungan pertemanan, kita tidak bisa mencari seseorang yang benar-benar cocok dengan hidup kita. Tetapi yang paling penting adalah kita mencocokkan diri di tengah lingkungan di mana kita ada ya. Artinya kita harus bisa beradaptasi ya. Orang yang bisa menang adalah orang yang cepat untuk beradaptasi. Gitu. Termasuk seperti sekarang nih, kita sedang menghadapi corona nih. Ya kan, kalau kita nggak bisa beradaptasi dengan keadaan dengan yang sedang terjadi, ya kita akan kalah gitu loh. Kita akan stres, kita akan akhirnya depresi gitu kan, stres gitu kan. Nah akhirnya lama-lama jadinya apa, putus asa gitu. Nah oke. Ini ada pertanyaan dari Nahla Gipsum Plafon. Saya tim Explore Mystery. Apa yang harus dilakukan jika mendapati energi negatif dari makhluk gaib? Oke, nanti kita di bawah akan kita bahas ya. Nanti kita akan jawab dalam pembahasan. Kemudian ini apa nih? Haruka Hanai Minamoto, selamat malam, selamat bergabung.
Oke, belum terlambat, masih di awal-awal ya. Oke, untuk cinta Chelsea, selamat malam, selamat bergabung ya. Tafakur bisa, perbanyak berdoa. Oke, ya kita kita lanjut ya. Jadi itu caranya, kita harus memberikan sugesti secara berulang-ulang terus dalam diri kita, sehingga tanpa kita sadari kita akan melakukan apa yang kita pikirkan. Sebab begini, apa yang kita pikirkan itu yang akan kita perkatakan. Nah, apa yang akan kita perkatakan terus-menerus itu yang akhirnya akan kita lakukan. Nah, apa yang kita lakukan terus-menerus itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kebiasaan ini akan menentukan hidup kita akan menjadi apa di depan. Begitu. Makanya kenapa saya anjurkan, yuk berikan sugesti, ya, seperti perkataan tadi, apapun yang terjadi, saya akan slow respon. Saya tidak akan segera bereaksi, misal begitu kan. Baca itu berulang-ulang. Masukkan sampai masuk dalam alam bawah sadar kita. Nah, tanpa kita sadari, maka kita akan melakukan itu. Ketika terjadi sesuatu, kita tidak akan segera bereaksi gitu loh. Ya, dan akhirnya itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Oke. Nah, jadi kalau ingin mengalami perubahan dari pikiran negatif, ya sekali lagi buat catatan seperti itu kan. Lalu kemudian baca itu kalau bisa sehari 5 kali. Ya, sampai benar-benar tertanam dalam alam bawah sadar kita. Kemudian disertai dengan pemicunya. Ya, coba cari tahu dulu apa sih pemicu yang membuat kita menjadi berpikiran negatif. Ya kan? Terkadang ada orang yang mudah sekali menjadi marah saat keinginannya tidak terkabul. Karena kenapa? Mungkin saja ketika kanak-kanak, ya kan? Ketika apa yang dia mau nggak ada tanggapan, dia mulai nangis, mulai berguling-gulingan di lantai, ya sampai akhirnya orang tuanya memberikan itu. Nah, jadi dengan demikian si anak ini belajar. Oh, ternyata solusinya kalau saya ingin sesuatu, saya harus nangis dulu, saya harus berguling-guling dulu, ya kan? Maka saya akan dapatkan apa yang saya ingin mau, gitu loh. Apa yang saya inginkan. Nah, hal ini akan terbawa sampai ia menjadi dewasa. Akhirnya ketika sudah dewasa, dia mempunyai sesuatu yang dia inginkan dan dia tidak dapat, dia akan marah gitu loh. Jadi reaksinya adalah marah. Kenapa? Karena dia berpikir dengan marah saya akan dapat apa yang saya mau gitu loh. Nah, jadi semua pikiran-pikiran negatif yang ada dalam hidup seseorang itu karena proses pengulangan dari masa kecil sebenarnya begitu. Oke, ya. Jadi terbawa dalam masa pertumbuhannya ya. Atau misalnya gini, ada juga orang yang mudah sekali merasa iri hati gitu kan. Atau misalnya gini, ada orang yang tidak suka dengan bosnya juga gitu. Ya kan, akhirnya kenapa? Karena bosnya ini suka membandingkan dia dengan temennya yang berhasil gitu kan. Nah, kenapa? Karena itu pun terjadi karena pengulangan juga bisa. Ketika ia masih kecil, orang tuanya suka membandingkan dia dengan kakaknya atau dengan adiknya, ya kan? Oh, kamu tidak seperti adikmu atau tidak seperti kakakmu. Kamu lihat ini kakakmu seperti begini. Akhirnya kecewa, ya kan? Nah, itu akan terbawa di dalam kehidupannya, gitu. Ketika ia bekerja, ketika ia mendapatkan hal yang sama, maka respon pertama adalah marah, kecewa, gitu loh. Ya kan? Karena merasa dia dibedakan begitu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau dia lihat ada orang yang melebihi dirinya, kadang-kadang ada juga orang yang merasa iri gitu loh. Iri ini bukan iri yang positif ya. Kalau kita bilang iri ini seperti envy begitu ya. Jadi bukan jealous. Kalau jealous itu cemburu itu masih positif ya. Jealous itu masih positif. Tetapi kalau yang namanya envy itu adalah cemburu yang tidak beralasan begitu sebenarnya. Jadi negatif ya kan, ujung-ujungnya akan membawa dia akan membenci orang yang dia cemburuin gitu loh. Padahal orang itu nggak punya salah apa-apa ya kan.
Nah, kalau kita melihat teman kita ada yang sukses, kita jadi iri gitu kan. Kalau irinya bagus, kita akan berkompetisi dengan sehat. Tapi kalau irinya negatif, itu akan merusak hidup kita. Kenapa? Karena kita akan membenci dia gitu loh. Ya, contoh misalnya gini, ada tetangga misalnya katakan gitu ya, beli mobil baru kan, maka timbullah rasa iri hatinya jadi panas gitu kan. Mulai timbul perasaan gak suka, timbul perasaan benci. Akhirnya mulai gosipin ya kan. Nah, mulai digosipin katanya oh ini nggak benar gitu. Ketika suaminya pulang, suaminya juga mulai digosipin. Mas kamu ini kerja dari dulu begini terus nggak pernah ada hasilnya. Dia tetangga kita sudah beli mobil ya kan. Kamu kerja sekali-kali cobalah korupsi. Nah akhirnya ujung-ujungnya seperti itu gitu loh. Kalau orang yang negatif ya kan. Nah makanya hal-hal seperti ini harus diatasi begitu. Nah, kenapa bisa timbul rasa iri? Itu pun karena terjadi dari proses pengulangan dari masa kecil sebenarnya. Gitu. Ya, kadang-kadang dulu saya waktu kecil tuh suka main layangan ya. Nah, kalau ada layangan putus tuh namanya anak-anak senang kejar kan? Saling berlomba untuk dapetin. Nah begitu dapat rasanya bangga gitu kan. Tetapi di situ ada orang yang cemberut sebenarnya. Ya ada anak-anak yang cemberut. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia tidak bisa mendapatkan itu dan dia merasa bahwa orang yang dapat itu terlalu sombong gitu kan. Terlalu gimana gitu kan. Akhirnya dia cemberut gitu. Nah ketika orang tua melihat anaknya seperti itu, responnya adalah ketawa misalnya begitu kan. Karena dianggapnya lucu anak kecil. Padahal sebenarnya ketika kita menghadapi hal seperti itu, kita sedang menanamkan sesuatu yang tidak baik bagi pemikiran si anak. Sehingga ketika dia tumbuh, dia akan tumbuh menjadi seorang anak yang suka sekali dengan iri hati begitu ya. Oke, ya selamat malam dengan Master Taufan Herdiansyah, selamat bergabung. Ya, Ki Agung Rosso juga selamat bergabung dalam acara pembahasan mengenai mengatasi pikiran negatif. Nah, jadi makanya sekali lagi coba kita masukkan sugesti yang positif dengan cara berulang-ulang gitu loh. Ya, jadi misalnya begini, saya akan memberikan saya tidak akan segera memberikan reaksi apapun, ya kan? Lalu kemudian catat ininya apa namanya pemicu yang membuat kita negatif. Misalnya begini, pemicunya adalah misalnya kita marah, mudah marah gitu kan. Nah kita mulai tulis gitu loh. Ketika bos saya misalnya gitu kan, bos saya membandingkan saya dengan teman saya yang berhasil, itu bukan karena bos saya sedang merendahkan saya, tetapi karena bos saya sayang sama saya, dia ingin saya lebih maju, dia ingin supaya saya belajar dari teman saya caranya bagaimana supaya bisa maju, misal begitu. Jadi yang namanya pikiran negatifnya ini dibalik menjadi positif gitu loh. Lalu kemudian coba tanamkan terus dalam diri kita, ya. Oke, ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut dulu. Sebenarnya gini, dalam persoalan, dalam sebuah persoalan itu ada dua cara memandang. Ya, seperti kita memandang sebuah gelas yang berisi air setengah gitu loh. Ada orang yang akan berkata gelas itu isinya kosong setengah. Ya. Kalau orang yang negatif akan berkata seperti itu. Gelas ini isinya kosong setengah. Tetapi orang yang positif dia berkata gelas ini ada isinya setengah gitu loh. Ya, jadi ngerti ya. Jadi setiap masalah apapun yang kita hadapi itu bisa diubah menjadi hal yang positif. Ya. Semuanya itu bisa kita ubah menjadi hal yang positif. Contoh begini, misal ya. Ada orang berkata, saya ini masih miskin. Apa yang kita omong itu kadang-kadang ditangkap loh sama evil spirit, ya.
itu adalah pembicaraan yang negatif. Ketika kita berkata saya ini masih miskin, evil spirit dengar, maka dia akan lakukan itu seumur hidup miskin. Ya kan? Karena apa? Karena ucapan kita yang negatif. Nah, sekarang ucapannya itu dirubah menjadi positif. Bagaimana caranya? Caranya begini. Saat ini saya sedang menuju untuk menjadi hidup lebih makmur. Ya, nah, sudah makmur belum sih gitu loh. Saya nggak bohong kan, belum makmur memang. Tapi saya sedang menuju untuk makmur. Itu perkataan yang positif gitu loh. Ya, jadi kadang-kadang untuk kita berkata sesuatu ini perlu dipikirkan baik-baik, ya kan? Jangan asal bicara gitu loh. Ya, saya tidak mampu misalnya begitu loh. Kalau disuruh apa, saya tidak mampu. Nah, ini negatif. Selamanya tidak akan mampu gitu. Tapi seharusnya kan begini, saya akan belajar untuk bisa melakukan itu. Itu positif gitu kan. Nah, jadi ingat apa yang kita ucapkan itu selalu didengar oleh evil spirit gitu loh ya. Nah, ketika kita mengatakan hal-hal yang negatif, maka dia akan lakukan itu menjadi negatif dalam hidup kita. Karena sifatnya ketemu, frekuensinya negatifnya ketemu gitu loh. Nah, makanya coba belajar untuk mengatur apa yang kita ucapkan, perkataan apa yang kita ucapkan begitu. Oke, kita kembali dulu nih. Jadi coba catat itu sugestinya di kertas, terus kemudian baca terus selama sebanyak 5 kali sehari, ya kan? Apapun peristiwa terjadi dalam hidup saya tidak akan memberikan reaksi apapun terlebih dahulu dan selalu berpikir positif gitu. Nah, sekarang pertanyaannya begini, bagaimana jika pasangan hidup saya yang selalu punya pikiran negatif dan dia tidak pernah mau menyadarinya sehingga tidak mungkin dapat diajak untuk berubah? Apakah kita dapat mengubahnya? Ya, tentu saja bisa. Ya, kita bisa mengubah pasangan kita, cara berpikirannya, ya kan? Nah, caranya bagaimana? Nah, pada saat otak dari pasangan hidup kita ini mulai ada dalam gelombang frekuensi theta, ya artinya sudah mulai ada dalam keadaan mengambang nih antara mau tidur dan masih sadar, gitu loh. Nah, ini pada saat seperti itu, pintu alam bawah sadar terbuka lebar. Nah, saat inilah saat yang paling tepat di mana kita dapat memasukkan sugesti ke dalam otak bawah sadarnya. Ya, perkatakan perkataan yang positif di telinganya dengan suara yang lembut, ya kan? Ya, katakan begini, ya jangan perkataan negatif yang dimasukkan gitu loh, tapi harus perkataan-perkataan positif terus yang dimasukkan, ya. Jadi katakan misalnya begini, terima kasih kamu sudah menjadi suami yang hebat, suami yang setia, ya, yang selalu mendahulukan keluarganya. Gitu aja, masukin kata-kata seperti itu berulang-ulang setiap malam ketika dia mulai ada dalam posisi sadar dan tidak sadar. Nah, itu akan masuk dalam alam bawah sadarnya. Akibatnya ketika dia mau selingkuh, dia akan menyadari bahwa dia adalah suami yang hebat, dia adalah suami yang setia, gitu, yang bertanggung jawab sama keluarganya, nggak akan selingkuh, ya kan? Nah, jadi cara kerjanya sebenarnya hampir sama dengan seperti hipnotis, gitu kan? Jadi sugesti ini diberikan terus menerus, gitu loh, ya kan? Ketika orang itu ada dalam alam bawah sadarnya, gitu loh. Jadi masukkan terus menerus begitu, oke? Ya, dari pikiran kita perlu ingat ya, sekali lagi ya, pikiran negatif itu diakibatkan 3 hal. Yaitu yang pertama adalah faktor psikologis, kedua adalah faktor dari evil spirit atau roh jahat. Oh, ini udah setengah jam loh. Dan yang ketiga karena faktor keduanya. Jadi pertama dipengaruhi oleh faktor psikologis, kemudian ditumpangi oleh evil spirit atau roh jahat. Jadi kalau kita menanamkan perkataan yang negatif pada diri kita atau pada pasangan hidup kita, maka hal itu akan mempengaruhi kejiwaannya, ya, mempengaruhi kejiwaan kita juga. Sehingga kemudian akhirnya kita juga akan menjadi negatif. Lalu kemudian akhirnya sulit diperbaiki, ya kan? Nah, jadi itu sebabnya belajarlah untuk selalu berpikiran positif. Oke, kita akan lompat saja.
Oke, jadi coba nanti di observasi pikiran-pikiran negatif itu pemicunya apa saja, lalu kemudian buat buat sugestinya, buat sugestinya yang dengan kata-kata positif dan baca itu berulang kali, sehari 5 kali baca selama 40 hari lakukan itu. Saya yakin berubah hidupnya. Gitu. Karena kenapa? Karena secara psikologis seseorang akan berubah kebiasaannya setelah 40 hari. Gitu. Ya, jadi kita belajar seperti itu. Ya. Nah, lalu kemudian dari mana lagi pikiran negatif bisa mempengaruhi kehidupan seseorang? Ya, tadi kan kita sudah bahas sedikit bahwa evil spirit dapat mengikat pikiran negatif dalam jiwa kita. Nah, tapi sekarang kita mau meneliti lebih lanjut bagaimana caranya evil spirit dapat memasukkan pikiran negatif dalam hidup kita. Yang pertama yaitu melalui teknologi. Teknologi itu baik, ya diciptakan untuk membantu dan mempermudah kehidupan manusia. Tetapi teknologi juga bisa merusak manusia. Contohnya apa? Contohnya seperti di internet itu ada yang namanya film-film pornografi yang bisa diakses dengan bebas. Memang mungkin sekarang kita bisa berkata bahwa Menteri Komunikasi Informatika sudah memblokir semua situs-situs pornografi. Kenyataannya tidak semua tertangani gitu loh, ya kan? Masih ada situs-situs yang terbuka. Ya, saya tidak akan memberitahu di sini, tapi itu masih ada. Sebab itu makanya hati-hati dengan teknologi. Ketika anak-anak main komputer, coba diperhatikan komputernya kemana, ya kan? Ketika bapak-bapak komputer, coba perhatikan gitu loh. Ya, karena gini loh, roh porno itu kalau sudah masuk dalam hidup kita sulit untuk dihentikan, gitu. Paling sulit, ya kan? Itu sangat mengikat karena membuat seseorang menjadi kecanduan. Dan orang yang kecanduan dengan pornografi, otaknya menjadi rusak. Akibatnya tidak menjadi orang yang kreativitas. Ya, karena kenapa? Selalu menghayal ke hal-hal yang pornografi, gitu loh. Ya, biasanya juga orang yang terikat dengan pornografi, film-film pornografi begitu, akhirnya juga menjadi orang yang malas untuk bekerja. Karena pikirannya terikat, selalu berhayal ke hal-hal yang seperti itu, gitu lah. Terus kemudian melalui apa lagi? Melalui film. Ya kan, film ini memang bagus, film itu menghibur, ya kan, tapi kita lihat dulu filmnya. Kadang-kadang film kanak-kanak itu pun juga tidak semuanya baik. Contoh misalnya seperti film Tom and Jerry, ya kan, Tom and Jerry lucu gitu lah. Tapi ingat di situ anak-anak sedang diajar untuk berkelahi, sedang diajar untuk pukul-pukulan, gitu kan ya. Jadi situ kucing mengejar tikus untuk mukul dia, untuk apa? Nah, ini tertanam dalam otak bawah sadar seorang anak. Akhirnya anak itu ketika bertumbuh, ketika dia tumbuhnya juga jauh dari hal spiritual, maka dia akan menjadi anak-anak yang tidak baik gitu loh, yang punya pikiran negatif gitu. Jadi hati-hati dengan film. Kenapa ada orang-orang yang memperkosa? Itu pun juga salah satunya karena pengaruh film. Kenapa ada orang-orang yang bisa membunuh? Itu juga pun salah satunya adalah film, ya. Terus kemudian juga musik pun juga harus hati-hati. Karena musik pun dipakai oleh evil spirit untuk merusak manusia. Contohnya begini, sebuah musik yang saya tahu di luar negeri, ya Indonesia mungkin nggak ada lah ya, di luar negeri nih musik rock nih, sebelum dilempar ke market, ke pasaran, biasanya dibawa kemana? Dibawa dulu ke Cenayang, ya ke dukun istilahnya begitu loh, ya kan, supaya laku tuh kaset. Makanya kenapa ada beberapa kaset ketika diputar dengan cara terbalik, maka akan menimbulkan sebuah kata-kata penghujatan kepada divine energy, gitu. Ya, kadang-kadang ada kata-kata mengajak untuk bunuh diri, ya. Makanya kenapa ada orang ketika mendengarkan musik dia bisa bunuh diri, gitu. Jadi teknologi ini baik, tetapi harus hati-hati gitu. Kita harus bisa pilih yang mana yang baik dan mana yang tidak. Contoh game juga, ya kan, sekarang PlayStation, anak-anak, sekarang senang sekali dengan PlayStation. Kelihatannya baik, anak itu anteng di rumah, dia cuma main game, ya kan. Tetapi sebenarnya itu sudah membunuh juga karakternya gitu loh. Sehingga dia menjadi anak yang tidak bersosialisasi, tidak peka terhadap kehidupan bersosialisasi, ya. Nah, ini sebenarnya adalah hal-hal yang ditanamkan oleh evil spirit untuk menghancurkan kehidupan manusia. Makanya kenapa menurut penelitian dari spiritual, 80% kehidupan spiritual manusia itu minus, gitu.
Ya, banyak orang yang tidak lagi peduli dengan hal-hal spiritual. Tetapi sekarang adalah masanya di mana pintu gerbang spiritual terbuka lebar sehingga orang-orang mulai awake, mulai sadar gitu loh. Ya, mulai sadar. Nah, ya, kemudian juga seperti film-film apa drama-drama gitu ya kan, saya juga pernah loh lihat ibu-ibu tuh nonton film drama bisa ikut-ikutan benci loh. Kadang-kadang lucu ya, ketika dia nonton film drama ini orang berbuat jahat akhirnya dia juga merasa kesel, merasa benci gitu kan. Nah ini juga sebenarnya belajar juga gitu loh, evil spirit sedang memasukkan kehidupannya untuk mudah membenci orang. Nah membenci ini sebenarnya tidak baik. Kenapa? Karena membenci itu membunuh sel darah putih kita. Sel darah putih kita ini itu adalah sebenarnya dikasih dalam tubuh sebagai tentara untuk bertahan terhadap virus, terhadap bakteri sehingga kita tidak mudah sakit. Nah itu sebabnya tadi kata Eis ya di atas ya. Kenapa dia akhirnya jadi sakit gitu, kesel, kesel ya kan karena batinnya menolak, kesel, sakit. Kan salah satunya akibatnya karena itu gitu loh. Karena kita membenci maka sel darah putih kita, imun kita melemah. Nah, akibatnya mudah sakit. Makanya rugi kalau kita membenci orang, gitu kan? Karena kita sebenarnya kalau kita membenci seseorang, kita merusak diri kita sendiri gitu loh. Lebih baik kita mengasihi. Ketika kita mengasihi orang, sistem imun kita akan bertumbuh lebih kuat. Sel darah putih kita akan lebih kuat. Ya, coba perhatikan semua. Saya pikir pasti kenal dengan yang namanya Suster Teresa. Ya, dia tuh melayani orang-orang sakit lepra. Sampai akhir hidupnya dia tidak pernah kena sakit lepra. Sekalipun dia berdekatan, sekalipun dia berpelukan dengan orang yang sakit lepra. Kenapa? Karena dia memiliki kasih gitu loh. Kasihnya tuh sungguh-sungguh, bukan kasih yang pura-pura ya kan, kasih yang tulus. Nah itu membangkitkan sistem imun kita, sel darah putih kita lebih kuat gitu loh, sehingga kita bisa melawan virus-virus yang masuk, bakteri-bakteri yang masuk. Sebab itu makanya dimanapun pengajaran spiritual pasti mengajarkan tentang kasih gitu loh ya. Sebab itu kita harus mengutamakan kasih, belajarlah untuk mengasihi, buanglah kebencian gitu loh, karena kebencian itu merusak diri kita sendiri sebenarnya ya. Jadi kita juga perlu ingat dalam alam semesta ini ada satu hukum yang namanya hukum tarik menarik ya, hukum apa namanya, sebab akibat ya kan. Nah kalau kita membenci seseorang maka akibatnya adalah kita menarik hal-hal yang negatif, karena benci itu kan negatif. Kita kan juga menarik hal-hal yang negatif. Akibatnya salah satunya adalah apa? Keuangan kita pun akan terpengaruh, rezeki kita pun akan terpengaruh. Makanya kenapa kadang-kadang ada orang yang bertanya, bagaimana dengan rezeki saya? Begitu kita lihat, oh ternyata kamu orangnya suka marah loh, kamu suka bertengkar, ya kan? Itu hal yang negatif. Kalau kamu suka bertengkar, suka marah, rezeki pun jauh dari hidup kita gitu loh, ya kan? Tapi kalau kamu suka senyum, suka tertawa, ramah, mengasihi orang, kita menarik hal-hal yang positif juga datang dalam hidup kita. Ya, nah ini kuncinya. Ya, kalau apa kita tabur itu yang akan kita tuai, gitu. Oke, sebenarnya masih banyak lagi hal-hal yang bisa dipakai oleh evil spirit untuk memasukkan energi atau pikiran negatif ke dalam hidup manusia. Ya, salah satunya juga melalui lukisan. Nah, menurut penelitian spiritual banyak lukisan yang beredar itu sebenarnya memiliki energi yang negatif. Ya, bahkan yang harganya mahal sekalipun itu sebenarnya mengandung energi negatif. Kenapa bisa seperti itu? Karena dari pengaruh si pelukisnya sendiri gitu loh. Sebab itu ketika kita membaca sebuah lukisan, kita bisa merasakan, oh lukisan ini kok rasanya kok seperti orang yang kesepian. Lukisan ini kok sepertinya merasa orang ini sedang merasa sedih, ya toh. Nah, kenapa? Karena ada atmosfer dalam lukisan itu, vibrasinya dari pelukis masuk dalam lukisan itu, dan kita bisa baca itu sebenarnya, gitu ya. Kalau orang yang peka pasti bisa baca lukisan itu, vibrasinya bagaimana. Ya, makanya hati-hati ketika membeli lukisan juga gitu kan. Perhatikan juga gitu vibrasi energi yang ada di lukisan tersebut, supaya jangan kehidupan kita sehari-hari terpengaruh. Lalu kemudian saya mau cepat-cepat saja, ini sudah hampir 1 jam. Oke, ya jadi kalau kita mau spiritual kita terus meningkat, maka kita harus belajar untuk
membuang semua energi-energi negatif yang ada dalam diri kita, gitu. Lalu kemudian dari mana lagi? Dari kodam. Hati-hati dengan kodam, ya. Kadang-kadang ada orang yang pakai suka bawa-bawa kodam tuh di batu cincinnya apa segala macam, ya kan. Kalau energi Anda lebih lemah daripada kodam, hidup Anda dipengaruhi oleh kodam, ya. Kalau kodamnya baik nggak apa-apa, kalau kodamnya negatif, hidup Anda akan negatif. Contoh misalnya begini, contoh aja, ini contoh lah. Kita punya kodam untuk memberikan kekebalan, misal contoh begitu kan. Yang terjadi ketika energi kita lemah, kita akan terpengaruh dan menjadi orang yang mungkin panasan, gampang emosi, sedikit tersinggung langsung emosi, ya. Itu pengaruh gitu loh, ya kan. Nah, saya sering melihat kehidupan orang itu dipengaruhi oleh apa yang ada dalam dirinya. Kalau dalam dirinya itu ada dewi yang lemah lembut, kadang-kadang dia akan menjadi orang yang lemah lembut gitu loh, ya kan? Karena terpengaruh oleh kodam yang ada dalam dirinya. Nah, tetapi kalau dapat kodam yang jelek, akibatnya juga jelek gitu loh. Nah, makanya hati-hati dengan hal-hal seperti itu, ya. Seperti tadi kalau kita suka penelusuran begitu ya, itu energi negatif itu akan bisa masuk dalam diri kita, begitu, dan mempengaruhi hidup kita, ya. Oke, selamat malam Jamal, selamat bergabung, ya. Jadi kalau kita suka penelusuran ke tempat-tempat yang negatif, tempat angker, ya kan, yang negatif, itu kadang-kadang energinya masuk dalam hidup kita gitu loh. Nah, ini perlu penetralisiran sebenarnya. Makanya setiap kali penelusuran tuh harus selalu dinetralisir kembali, ya. Tetapi juga satu hal yang saya mau katakan begini, evil spirit itu bisa berpikir. Jangan kita bilang evil spirit itu ya begitu aja, enggak loh. Mereka bisa berpikir loh, ya. Mungkin saat kita jaga, kita pagar, dia jauh, tapi dia pantau loh, gitu kan. Kita kan nggak selamanya bisa menjaga, ada saat kita lemah. Nah, saat kita lemah itulah dia bisa masuk dalam hidup kita, gitu, ya. Tapi satu hal yang saya mau ajarkan sekarang hari ini adalah begini, ketika vibrasi negatif itu masuk dalam hidup kita yang diakibatkan oleh evil spirit, maka cara penetralisirannya adalah ambillah seember, lalu kemudian isi air, ya kan, isi air sebanyak 30 cm dari mata kaki kita, ya. Isi seperti itu dengan air hangat, lalu kemudian tuangkan 2 sendok makan garam. Garamnya bukan garam yodium, ya, tapi harus garam murni. Garam murni itu kayak garam batu gitu kan, garam kasar, ya, yang belum tercampur oleh kimia, ya. Campurkan itu 2 sendok makan. Lalu kemudian sebelum memasukkan kaki itu, berdoalah terlebih dahulu, ya kan. Niatkan bahwa air garam itu akan mendetoks seluruh energi-energi negatif yang ada dalam diri kita. Nah, lalu kemudian masukkan kakinya di situ, rendam selama 15 menit. Selama 15 menit dan berdoa, tetap berdoa, ya kan? Karena kita tetap mengandalkan kuasa dari divine energy, gitu loh. Berdoa. Lalu kemudian setelah itu lap kakinya kering dengan kain kering, kemudian buang airnya dalam sink, embernya cuci, langsung cuci, ya, pakai sabun. Dan cucinya jangan jadi satu dengan lapnya, cucinya terpisah, gitu. Nah, nanti waktu proses biasanya yang setahu saya dalam proses pembersihan itu akan ada rasa mual, rasa pusing, ya kan? Itu adalah manifestasi di mana tubuh kita sedang mengalami detoksifikasi, ya, dari energi negatif. Jadi biarkan saja kalau kita mual. Kalau misalnya mau muntah, ya muntahin aja gitu loh. Karena itu adalah manifestasi dari energi negatif yang keluar dari dalam hidup, dari dalam diri kita, gitu kan. Jadi seperti itu caranya kalau kita mau membuang atau menetralisir dari vibrasi negatif dari makhluk astral, ya. Juga supaya segala sesuatu yang negatif dalam diri kita nih yang mengikat nih semua keluar, terdetoksifikasi. Nah, kalau untuk mensteril energi-energi negatif yang pikiran-pikiran yang mengikat pikiran negatif, coba lakukan itu selama seminggu, gitu loh. Rendam kaki itu selama seminggu, gitu ya. Tapi juga tetap harus disugesti, berikan sugesti, gitu loh. Karena segala sesuatu itu dimulai dari pikiran. Hal positif, hal negatif, semua timbul dari pikiran.
Jadi pikirannya harus diperbaiki gitu. Nah, oke, jadi saya pikir cukup sampai di sini. Kita sudah hampir 1 jam. Eh, Kalau misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat ditanyakan di sini, boleh tulis nanti di apa di kolom komentar. Saya akan jawab ya. Eh, Ya, kita akan ketemu lagi sampai minggu depan. Kita akan membahas hal-hal lain lagi. Nanti minggu depan mungkin kita akan ada tebar kasih konsultasi tarot dengan Antin ya, dengan Wardina. Oke, jadi itu saja. Kalau misalnya ada yang punya masalah ingin dikonsultasikan dengan tarot, nanti hari Rabu bisa ikut bergabung bersama dengan kami lagi di dalam acara Tebar Kasih dari Cakrawala Indigo. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir menemani saya pada malam hari ini, dan saya harapkan kita semua bisa tetap menjadi orang-orang yang positif sehingga kita bisa menarik energi positif dalam hidup kita, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang sukses. Oke, Namaskar, selamat malam.